Soal-soal numerasi kita di SMK ini, saya rasa kalau untuk soal numerasi kita mereka yang begitu untuk ini sering abai ya. Padahal soal-soal numerasi yang diberikan itu soal yang langsung dengan kehidupan mereka sendiri. Contohnya saja soal yang kemarin ya, permainan bola, soal sebelum masuk ya, soal latihannya itu saja permainan bola. Tapi anak-anak menjawabnya tidak kepikiran itu gitu. Yang dipikirkan pemain bolanya, bukan hasil hitung-hitungannya yang dia jawab. Jadi saya berharap peningkatan itu bertahap. Kita mulai dulu dari kelas yang kita bimbing. Bapak Ibu adalah orang-orang hebat yang dipilih Pak Agus untuk berada di sini ya, karena saya tahu SMK 3 sangat-sangat banyak sekali generasi muda yang di awal sekolah ini berdiri untuk memperjuangkan sebesar ini, sebagus ini. Dan itu pula lah alasan saya kesini hari ini Bapak Ibu, untuk meningkatkan Kombel, karena saya melihat Bapak Ibu adalah orang produktif yang luar biasa sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sangat berharap kepada Bapak Ibu untuk sampai akhir memperhatikan apa yang Pak Bambang sampaikan dan menerapkan ilmunya di kelas Bapak Ibu. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maini dari SPDMM atas sambutan dan motivasinya kepada kami semuanya, sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 3 Mandau, Bapak Agus Subagio STMSI. Kepada Bapak, kami persilakan. Semangat pagi. Semangat. Pergi ke sungai memancing ikan. Selesai. Ikan dipancing, bau namanya. Selesai. Terima kasih Bu Pengawas dan Pak Dr. Bambang atas kehadirannya. Semoga kita bahagia semua ya. Hormat Ibu Pengawas Bu Mei dan rekan-rekan saya semua, semoga semua sehat ya. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pagi hari ini kita berniat untuk menjemput ilmu, dan ilmu yang dijemput ini adalah ilmu yang luar biasa agung. Nah, jadi kita mengadakan kegiatan ini bukan karena kita takut dengan rapot kita, tetapi kita ingin memperbaiki bagaimana anak-anak ini senang dulu, ya Pak Dokter ya. Biasa kalau udah senang dia suka, dia cinta. Nah kita tidak perlu lagi repot-repot untuk memaksa, karena sesuatu itu kalau dipaksa biasanya tidak bagus, ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya judul kita pagi ini adalah literasi dan numerasi, bagaimana supaya menyenangkan gitu. Nah, seringkali kita ayo baca sama anak, baca sampai melotot mata, baca. Judul, ketika membaca judul, tersimpulkan nggak apa yang akan isi berita itu? Langsung tersimpul ya. Padahal itu banyak jebakan-jebakan berita hoax, banyak jebakan-jebakan untuk membuat kita terpisah antara satu bangsa dengan bangsa lain, antar suku dan agama dan yang lain. Contoh, tanpa berbicara masalah kecenderungan partai atau tidak, beberapa 2 minggu yang lalu beredar PDIP, kita sebut partai tapi bukan dari saya ambisi, bukan ya. PDIP melarang dan meminta penutupan yang sampai-sampai saya terkesan dari saya. Makanya kalau kita mau bahagia, bagikan orang lain, itu akan hukum gema dalam hidup ini akan muncul. Ya, baik. Sebagai itu. Jadi Bapak Ibu silakan kelanjutan membaca itu dilanjutkan. Pernah nggak anak kita itu perlu keteladanan ketika kita sebagai kata Pak Agus, anak
suruh baca, sebetulnya tanpa kita baca nak, tapi dalam diri kita keladanan itu sudah muncul, itu akan muncul kok secara tidak sadar. Minimal dengan cara apa? Bawa aja satu buku yang pernah Bapak baca. Nggak usah bilang, Bapak baca itu loh semalam, kalau pas baca juga nggak usah. Bawa aja, nah, letak di sini, nanti tanya. Secara enak. Salah satu kecerdasan buatan AI itu lewat rapor pendidikan. Anak 45+5 komisi ini keluar, oh kita buat programnya ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, jadi untuk meningkatkan literasi numerasi lewat pembiasaan berliterasi numerasi dan pembiasaan mengerjakan soal-soal berbasis literasi numerasi itu yang harus dilakukan. Dua itu. Jadi pembiasaan literasi numerasi pertama, Bapak Ibu membaca itu jangan dengan paksaan. Mulai dari kita, bawa aja satu buku dalam kelas. Tapi kalau sekali-sekali sambil mulai, ada yang pernah baca buku ini, nah? Bagus loh, silakan dibaca di perpustakaan kita ada. Cukup itu, ya cukup itu. Nanti lama-lama diulangi lagi kalau semua kita bergerak. Tapi jangan tiba-tiba nanti besok itu bagus banget. Oke, kaget nanti terus ada dibuat-buat, tapi alami saja. Yang sudah mulai silahkan dilanjutkan. Ya Bapak, buku ini bagus. Saya sekarang tunjukkan aja dalam pembelajaran. Buku ini bagus untuk ini, ya. Jadi mereka tidak hanya sekedar dari mulut verbal kita, tapi buku dan nah itu. Jadi perpustakaan tolong dijadikan pembiasaan untuk berliterasi dan numerasi. Caranya itu tadi, misalnya sekali-sekali anak-anak kita kira-kira apa cocoknya perpustakaan dengan saya nggak ada perpustakaannya. Ada nggak mengkondisikan pembelajaran di dalam perpustakaan pernah? Nah, Ada, nggak lanjutkan. Nah itu lagi. Yang paling penting secara alamiah. Memang kalau untuk literasi mau bagus dan numerasi itu kuncinya adalah daya tahan membaca. Daya tahan membaca. Kalau itu tidak ada, maka ketika mengerjakan soal AMDK itu nggak akan bisa terwujud dengan senang hati. Anak kita disinyalir ada beberapa daerah sampai anak tidur karena capek membaca ayat tapi akhirnya itu pada sekolah itu tidak baik. Nah, makanya pembiasaan ini bertahun. Dan satu lagi, nanti saya kasihkan kuncinya. Kita semua mengajar pasti ada namanya ulangan, pasti ada. Nah, saya tidak membebani Bapak Ibu dengan yang berat-berat. Saya hanya minta membebani Bapak Ibu dengan 10%. Ingat, 10% setiap soal ulangan yang terancang ya, yang terancang. Kasihlah 10% dari total soal yang ada itu soal bernuansa literasi numerasi semua bidang studi. Literasi numerasi bukan tanggung jawab guru bahasa Indonesia dan matematika. Kalau dibedakan numerasi ketika literasi juga ada guru bahasa Indonesia. Nah, cara paling mudah yang pembiasaannya adalah membuat soal setiap ulangan itu 10%. Coba 10% dari ulangan esai berapa persen? Berapa? 10% dari 10 soal misalnya kalau ujian. Satu soal. Satu semester satu soal berat merancang soal literasi numerasi? enggak. Tidak. Ya. Tapi kalau misalnya ujian semester biasanya anak-anak objektif ya. Objektif kan? Iya. Kalau 40 berapa persen? 10%-nya itu berapa? 4. 4 soal. Apakah berat satu semester menyiapkan 4 soal? Tidak. Berat dan dia tidak mau memulai. Ya, tapi kalau mau mulai, nanti saya akan berikan contohnya seperti apa. Soal sini nggak ada yang bawa laptop. Bawah ada. Ada yang bawa ya? Ada yang bawa? Ada soal? Soal ada. Nah, nanti saya minta beberapa yang contoh kita bongkar soal literasi numerasi itu seperti apa. Waalaikumsalam. Silakan. Ya Bu, Pak. Ya Bu. Ya silakan. Oke, alhamdulillah makin ramai makin bagus. Nah, Bapak Ibu, jadi itu ya kuncinya pertama kita untuk anak suka membaca teladannya dari kita. Ya, teladan dari kita beri dengan cara-cara halus menunjukkan bahwa memang kita itu guru yang literasi bagus. Ya. Kemudian jadikan sumber-sumber belajar yang berbasis buku itu sebagai tempat belajar. Ya.
Kemudian yang ketiga, pembiasaan 10% dari setiap soal ulangan. Saya pikir Bapak Ibu fokus ke situ, maka insya Allah pembiasaan itu akan membawa anak kita terbiasa dengan soal literasi numerasi. Tapi ingat ya, jangan semua soal literasi numerasi, kesian anak. Nah, jadi mulai dari satu soal ketika 10 soal, 4 soal atau 40 soal, ya. Ketika objektif, Bapak Ibu masih memakai option gimana? A, B, C, D, E. Bapak Ibu sempat berefleksi nggak? Anak kita itu ketika mengerjakan soal LBK itu optionnya apa saja? Optionnya macam-macam kan? Ada A, B, C, D, E, ada apa lagi Pak? Satu. Menjodohkan, ya? Ada benar salah atau ya tidak, ada jawaban singkat, ada jawaban panjang. Kenapa kita tidak mencoba bervariasi seperti itu? Biar anak-anak kita terbiasa. Coba nanti saya minta 10% itu variasi dari pilihan jawaban. Bapak Ibu, saya sebetulnya ingin sekali kalau memang ingin sukses pelatihan kita, bisa nggak masing-masing Bapak Ibu buka PMS? Bisa Pak. Oke, buka. Ada yang belum punya belajar ID? Ada. Yang belum punya digabung ya. Jangan yang online dulu, jangan yang online dulu. Online-nya biar saya. Bentar. Yang offline dulu coba ya, offline. Oke. Bapak Ibu, mumpung ini soal belum berganti kepada soal yang lain, usahakanlah diunduh. Tapi nanti aja yang di laptop. Nah, coba lihat soal-soal literasi ini seperti ini. Ya. Nah, ini contohnya. Bapak Ibu, Pak ini pelajaran apa? Nggak ada pelajaran apa. Semua kita tanggung jawab. Ya. Nasib dunia usaha di tengah pandemi. Bapak Ibu, soal anak-anak kita, ini kan ada pilihan seperti ini kan, jadi makanya kita membiasakan anak-anak. Lihat polanya. Ini A, B, C, D, E. Kemudian ini pilihan A dan B, benar salah, bagian yang mana, nah, seperti ini. Jadi usahakan mulai membiasakan untuk ini. Coba Bapak Ibu, ini yang saya maksud 10%. Bapak Ibu, Bapak bilang sudi apa Pak? Saya mau disebut bilang sudi lah ya, karena saya Pak. Dengan konsep 10% itu, kalau 5 soal berarti setengah soal kan? Jadi 1 aja kan? Dirancang soalnya yang betul-betul ada infografis. Berarti Bapak bicara tentang not balok. Not balok itu sudah infografis, numerasi sudah masuk di dalamnya kan? Tapi coba dirancang bagaimana permainan-permainan angka itu kreatif lah di dalamnya. Jangan soal misalnya do sama dengan ini, jangan gitu. Nanti saya beritahu soal literasi numerasi itu ada sebuah cerita di dalamnya, mengempatikan soal, anak seolah-olah menjadi bagian dari soal itu. Nanti saya beritahu, ya seperti itu. Ibu bilang sendiri apa Bu? Video kan? Soal literasi numerasi apa yang bisa diambil? Kalau literasi itu bisa terkait permainan Pak. Misalnya kan ini contohnya seperti ini Pak. Budi ingin memasukkan bola ke ring. Jadi teknik apa yang dilakukan? Oke. Literasi. Literasi. Tapi kalau tambahkan infografis mau foto, kalau itu kan Iya, dengan gambar kayak gitu kan. Tapi cantumkan yang sumber, ya. Yang peristiwanya yang kontekstual, yang dekat sama anak, yang disukai anak juga perlu. Nah, seperti itu, ya. Seperti itu. Ibu bilang sendiri apa Bu? Kimia Pak. Produk Kimia. Oke. Kemarin saya misi di Bagus Salam. Bu, kimia, literasi apa yang bisa didapatkan dalam soal? Kalau saya ngajarnya kejuruan Pak. Kejuruan. Biasanya mulai dari K3, kemudian penggunaan alat, Oke. Prosedur. ya prosedur. Kalau SMK memang sintaksnya itu prosedural adalah kekuatan yang harus dikedepankan. Karirnya apa? Teman saya bermain tenis lupa. Iya. Oke. Makanya langsung ingat. Ya kan? Semangat di sini ya.
ya. Ketemu guru-guru muda. Ya. Apa? Tua ya. Tua ya. Iya. Bapaknya susah di kalangan. Karena punya tipuan. Kalau kita punya tenaga, dia punya tipuan. Enggak. Itu memang ya. Oke. Seperti itu. Jadi silakan. Tapi Bu, kimia jangan menjadi sesuatu yang menakutkan dengan anak, tapi dekatkan dengan anak. Contohnya kemarin, coba ada soal kimia langsung pupuk ZA diberikan kepada tanaman yang gini. Gimana anak imajinasinya itu muncul? Gak ada kan? Tapi saya bongkar soal itu. Di sekolah saya SMK 3 Mandau terdapat 5 batang pokok mangga yang ada di dalam pot. Misalnya ini misalnya. Tanaman itu selalu subur karena siapa yang kita sebut misalnya Pak siapa yang tukang kebun sekolah selalu memberi pupuk yang kita sebut dengan pupuk ZA setiap hari ini. Jadi tahu dulu baru masuk ke tas gitu ya. Jadi mereka berimajinasi. Jadi kayak gini Bapak Ibu ya, itu soalnya. Oke, sudah bermanfaat. Bisa nggak saya tidak minta Bapak Ibu mengerjakan soal ini dengan lama, dengan harus bermasalah, tapi kita coba nanti saya ingin menunjukkan bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk proses latihan ke anak-anak sebagai pembiasaan AMDK. Kalau ini mungkin wakil kurikulum seharusnya bisa hadir mengkondisikan, misalnya kita mau ngambil kelas ini untuk latihan MDK, jangan hanya untuk yang kan sudah nggak ada lagi MDK, semua anak dibiasakan karena sistem kan nanti nggak ada kan. Anu yang fase 10, fase E, fase F, coba sekali-sekali dikondisikan. Caranya begini. Kita kalau nggak mau mencet sini boleh anak-anak bawa api? Nggak boleh. Susah. Oke, kalau yang bisa dikondisikan, tapi anak pulang ke rumah ya. Anak pulang ke rumah terbiasa apa sih? Pulang ke rumah, buka HP kan? Soal ini bisa dirancang 3 kali 24 jam. Jadi kasih aja waktu panjang untuk mereka mengerjakan kebiasaan ini. Tapi sekarang ini, kalau misalnya mau dikondisikan di sekolah, caranya sebagai berikut. Bapak Ibu, kalau yang di sekolah kita kondisikan di sekolah dulu, di mana latihan soalnya itu dengan fokus misalnya ya. Karena kita kan sini mubazir kertas boleh, fotokopi. Kayak digital. Kesian lah, mereka ada banyak pengeluaran. Kita pakai fokus saja. Kami sekolah tak ada fotokopi, usahakan tidak ada fotokopi, semua usahakan tidak ada fotokopi. Begini caranya. Tadi udah bentuknya kayak gini. Selagi masih ada gratis sesi yang ini, unduhlah, ya, diunduh aja, ya. Misalnya 1 dapat kan? Jangan khawatir, ada kunci jawabannya. Nih, kunci jawabannya. Nanti silakan siapa mau, tapi jangan serahkan ke sedikit-sedikit diterasi untuk guru bahasa, kasihan. Jadi semua bergerak, gitu loh, semua bergerak pembiasaan ini. Tapi jangan pula sampai tentang tindih. Bapak buat kelas ini juga, nanti ibu ini, Pak, tapi kemarin udah ngerjakan soal ini, Pak. Atau silakan dikondisikan. Ini kunci jawabannya. Jangan dikasihkan ke anak dulu ya. Jangan dikasihkan ke anak dulu. Bapak Ibu yang mengkondisikan ini. Oke? Ada yang betul-betul baru pertama kali ini? Iya. Oke. Sekarang tolong ping saya, nomor saya. Nanti saya minta Bapak Ibu mengerjakan, tapi bukan sampai berlama-lama karena habis nanti waktunya sampai jam 12 rugi Bapak Ibu dapat banyak, saya untung karena saya mengerjakan ini saja. Tapi tolong caranya begini Bapak Ibu ya. Caranya gunakan assessment ini tadi ya. Nih. Pilih online, tadi kan offline ya. Nah, nanti Bapak Ibu buat kelas baru. Misalnya Ibu kira-kira mau coba kelas berapa? 10 apa?
misalnya ibu sudah izin dengan wakil guru belum? Bu, saya mencoba tes informasi untuk kelas ini, biar nanti guru lain tidak tumpang tindih. Ya, ibu buat di sini buat kelas. Saya nanti muncul kayak gini. Saya sudah buat kelas SMK Negeri 3 Mandau. Nah, SMK. nanti klik, nanti gini, buka tautan. Klik ini kasihkan ke grup mereka, Ibu tahunya dikerjakan 3 kali 24 jam. Ya, tapi jangan lama-lama. Bapak, Ibu beri waktu sampai dikerjakan sampai nanti malam. Karena soalnya tidak banyak, 10 soal. Kita yang paling penting pembiasaan. Oke, saya ingin membiasakan itu biar kita semua paham. Ini loh yang dikerjakan anak-anak ketika MDK, dan kita mengkondisikan yang 10% soal kita untuk literasi. Oh, kira-kira seperti ini. Untuk kita semua itu bidang studinya adalah tes informasi. Kalau fiksi dan sastra, biarlah berbahasa Indonesia, ya, yang mengkondisikan. Seperti itu. Sudah ada yang ping saya? Itulah ping saya 0811. Saya mau kasih Pak Agus nanti repot pula ke situ. 0811 7 59 71. Udah kayak salah tadi jadinya. Enak banget deh ini. Baru tahu aku cuy bola sama sih. Oke ya. Oke. Itu Coba kita novel jawab. apa biasanya? Tolong kasihkan ke grup. Coba, gak usah lama-lama, 10 menit saja. Lihat dan coba Oh, yang jawab. ada kunci jawaban Nah, tadi di ya? situ ada minta identitas, kasih aja inisial. Nanti NISN anak-anak ketik aja 1 2 3 4 5 6. Tanggal lahir juga terserah. Nanti coba jawab. Nah, biar dapat empatinya bahwa anak-anak mengerjakan ini, dan kita akan merancang soal teks informasi seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk yang literasi lain, karena waktu kita terbatas, kalau mau belajar menulis cerpen, puisi, novel, karya ilmiah itu bisa, itu waktunya panjang. Tapi kali ini kita fokus target sekolah adalah ANDK. Tapi kalau ada yang mau mengirimkan karya puisinya, cerpen kah, opini kah, saya kebetulan wartawan juga, wartawan Tiras Times itu banyak, mengakomodir tulisan guru-guru dan anak murid itu bisa dipublikasi. Ya. Ya. Silakan dikerjakan 10 menit aja lah. Bayangkan anak-anak kita mengerjakan ini. Yang kerjain. Itu Udah pakai. Bu, kalau kasihkan ke grup, saya nggak tahu caranya. Ini Bu. Nah. Ya jawabannya. Coba, nggak perlu benar salahnya dulu ya, tapi dilihat gambaran soalnya seperti apa. Tapi empatilah anak kita mengerjakan itu.
benar salah, tapi yang didapat gambaran bahwa ini saya ingin tahu, memberitahukan Bapak Ibu cara untuk menggunakannya ketika menguji cobakan ke anak-anak. Nah, silakan ditulis. Itu baru literasi Bapak Ibu ya. Oke, kita untuk Bapak Ibu semua, kecuali guru matematika dan bahasa, nanti kita soalnya literasi numerasi jadi satu yang 10% itu literasi numerasi. Nanti setelah itu disubmit atau dikirim, nanti saya akan kasih tahu cara mengecek setiap jawaban anak. Tergantung yang membuat kelas yang bisa mengecek. Karena Bapak misalnya mengajar berapa anak, minta izin sama wakil kurikulum, saya ingin mencoba ini. Biar tujuannya jangan sampai satu kelas anak mendapatkan perlakuan soal berulang-ulang. Karena tidak ada koordinasi. Lebih baik dibagi aja. Itu kan nanti numerasinya ada beda-beda tuh, literasi juga ada beda-beda. Ya. Nah, saya ingin setelah membaca soal, mengerjakan soal literasi dulu ya. Literasi, apa yang tergambar? Coba, kira-kira ada sesuatu apa dari soal itu yang anak akan mengerjakan soal? Kira-kira? Bisa di jawabannya yang beda gitu. Biasanya kita pakai A, B, C, D. Dia anak tinggal geser-geser, terus ada jawaban yang juga tinggal pakai keterangan iya dan tidak. Udah, maaf. Oke, jadi tujuannya kan menemukan bahwa soal MBK anak-anak kita itu pilihan optionnya bervariasi. Jadi mulailah kita yang 10% itu dibuat variasi, jangan A sampai C, sampai G semua. Ya, kita kan hanya merancang satu soal. Ambil rujukannya mirip-mirip dengan itu apa ya di dalam studi kita pasti ada. Ya, Bapak Ibu sering kalau mau MBK anak-anak kita wajibkan sering nonton di YouTube nggak soal-soal sering kan? Tapi Ibu, Bapak Ibu juga nonton nggak? Alhamdulillah, sehingga nanti bisa mengkondisikan ini yang paling penting. Ada soal kayak gini, langsung berpikir untuk pelajaran saya ada yang bisa saya adaptasinya ya. Kayak itu yang penting, itu yang paling penting ya. Oke, kemudian ada apa lagi dari setelah membaca soal literasi? Ada gambar, ada infografis, ada tabel. Nanti kalau itu ada macam-macam itu, ada tabel dan lain-lain. Nah, ada apa lagi? Ada apa lagi dari setelah membaca itu? Anak-anak biasanya satu layar satu soal ya, satu layar satu soal itu biasanya. Itu akan menimbulkan sebuah motivasi daya tahan dalam membaca. Itu ada 10 soal dan soalnya acak antara Bapak Ibu. Itu di soal yang dikopikan kan 13, tapi kalau mengerjakan ini pakai dengan sistem acak. Nah, seperti itu. Jadi itu yang harus dikondisikan baik-baik. Dan mulailah berpikir, ketika meliterasi saya harus menyiapkan A, B, dan C. Tidak usah banyak-banyak. Ingat, anak kita itu tidak bisa simsalabim tiba-tiba dipaksa membaca sebanyak-banyaknya, tidak. Ulangan satu soal dari 10
4 dari 40. Ya, maka Bapak Ibu harus menyambang soal tersebut. Memang dilematis ya. Kemarin ada jadi satu renungan untuk bangsa kita. Negara maju itu, negara maju, literasi digitalnya kan sudah melebihi para pemahamannya. Kita baru mau, mereka akhirnya berkesimpulan perlu kadang-kala cara konvensional, balik lagi dengan cara menulis dan membaca konvensional. Jadi buku dan pena itu ditekankan lagi. Karena pada fase tersebut ketika teknologi ini begini-gini aja tidak ada keseimbangan ini. Tangannya. Ketika kan masih takut. Pada bagian sensor mana yang paling berfungsi. Akhirnya mereka mengerti jangka panjang, makanya menulis lagi dikembalikan. Kita dulu suka bertoleransi, yang penting ada catatan, karena kita foto, gitu kan? Nggak ada mencatat. Padahal dengan menulis itu ada imajinasi di dalam, ya. Tapi ya itu negara kita masih dalam taraf literasi digital belum maju, balik ke konvensional juga ada dinamisme seperti apa, jadi tidak bisa. Ya sudah, dengan cara seperti apa, yang penting anak-anak kita kondisikan mana yang terbaik, ya seperti itu. Itu untuk literasi. Sekarang kita coba membuka hal yang sama dan mengkondisikan yang sama untuk numerasi, ya, agar untuk Bapak selain matematika dan bahasa Indonesia, soal yang saya minta 10% itu langsung kombinasi, tidak literasi dipisah dengan numerasi. Jadi itu malah pusing. Lebih baik fokus kepada literasi numerasi namanya. Pak, kalau nanti pendalaman literasi betul itu ke guru bahasa Indonesia, ya, ke numerasi, ke guru matematika pada kognitif-kognitifnya. Tapi kalau untuk semua mapel, kita judulnya itu langsung literasi numerasi. Satu soal kita, ya, satu soal kita dari 10 soal itu literasi numerasi. Ingat ya, literasi keterbacaan, kalau numerasi itu keterangkatan data kuantitatif. Ya, jadi kita kawinkan dengan itu untuk bidang studi kita selain bahasa Indonesia dan matematika. Saya lanjutkan lagi soal yang tadi ya, yang numerasi. Coba nanti. Ya, silakan dilanjutkan, tolong. Itu yang numerasi. Nah, nanti habis ini saya minta Bu, kita nggak usah ada rehat-rehat ya, tanggung ya. Nggak mau ya? Sambil nyampaikan ke Bapak, rekan-rekan bisa menjawab pertanyaan. Dengan senang hati langsung, saya nggak mau ada kayak sesi seminar nanti sesi langsung. Ya. Jika ada pertanyaan langsung saja. Karena di sini saya mau yang ada laptop, yang ada soalnya, yang Bapak Ibu anggap ada literasi numerasi, kita langsung bongkar, kita perbaiki, kita poles. Oke. Coba dilihat untuk sudah ada di belum? Ya.
Pak Robi. Ya, minta tolong Pak, biar untuk komunikasinya bagus. Seolah kerjakan Bapak kerjakan ini. Yang di kamu. Di sini. Kerjakan. Soalnya panjang. Wacananya. Pak Arif udah terbiasa soal-soal kayak gini. Iya. Ngerjain sendiri. Gak ada contek-contek. Apa-apa. Pak Arif saya guru matematika nih. Matematika Pak Arif nih guru matematika. Wih. Magister memang gitu lah, beda.